Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video mengenai analisis permasalahan karkas dan mutu daging babi serta upaya peningkatan kualitas hasil produksi di peternakan babi di Nusa Dua guna memenuhi tugas CPL 2 mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi. Baik, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dwi Yuliandini Tiaratul Aini dengan NIM 24095111041. Saya dari kelas C. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada latar belakang, di mana peternakan babi itu merupakan salah satu sektor penting dalam penyediaan daging di Indonesia. Nilai ekonomi usaha peternakannya sangat dipengaruhi oleh kualitas karkas dan mutu daging yang dihasilkan. Kualitas karkas itu dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan, pemberian pakan, genetik, umur panen, serta penanganan sebelum pemotongan. Permasalahan pada salah satu faktor tersebut dapat menurunkan kualitas hasil produksi sehingga diperlukan analisis untuk mengetahui penyebab dan upaya perbaikannya. Kemudian di sini ada rumusan masalahnya, di mana apa saja permasalahan yang mempengaruhi kualitas karkas dan mutu daging babi di peternakan. Yang kedua, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kualitas hasil produksi. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya peningkatkan kualitas karkas dan mutu daging babi. Baik, kemudian tujuannya adalah mengidentifikasi permasalahan yang memengaruhi kualitas karkas dan mutu daging babi. Kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan kualitas hasil produksi. Kemudian yang ketiga itu memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas karkas dan mutu daging di peternakan babi Nusa Dua. Oke, kemudian ada gambaran umum peternakannya, di mana lokasinya itu ada di Nusa Dua. Kemudian sistem pemeliharaannya itu adalah intensif, dan jenis ternaknya itu adalah ada grower dan finisher. Kemudian tujuan pemeliharanya itu adalah untuk memproduksi daging. Kemudian target bobot panennya itu kurang lebih sekitar 100-110 kg. Kemudian jenis pakan yang digunakan itu adalah limbah makanan dari hotel yang telah diolah serta pakan tambahan sesuai kebutuhan dari nutrisinya. Nah, permasalahan yang ditemukan itu yang pertama di pakannya, di mana komposisi nutrisinya belum selalu seragam, kemudian berpotensi mengaruhi pertumbuhan dan pembentukan karkas. Yang kedua itu adalah manajemen pemeliharaannya, di mana kepadatan kandang sangat menyebabkan stres, kemudian kebersihan kandang harus dijaga secara konsisten. Yang ketiga itu adalah penanganan sebelum pemotongan, di mana stres sebelum pemotongan dapat menyebabkan kualitas daging babinya itu menurun. Kemudian analisis karkas, di mana parameter yang diamati itu yang pertama itu adalah bobot karkasnya, yang kedua itu adalah persentase karkasnya, yang ketiga itu adalah konformasi tubuh, yang keempat itu adalah ketebalan lemak punggung, kelima itu adalah ketebalan otot, dan yang terakhir itu adalah persentase daging tanpa lemak. Nah, semakin baik perkembangan otot dan proporsi lemak yang sesuai, semakin tinggi pula nilai ekonomi karkasnya. Nah, kemudian ada analisis mutu dagingnya, yang dimana parameter mutunya yang pertama itu ada warna, aroma, tekstur, keempukan, juiciness, pH, daya ikat air, dan marbling. Kemudian mutu daging yang dipengaruhi oleh 1. Genetik, nutrisi, umur panen, penanganan sebelum pemotongan. Yang terakhir itu adalah kondisi kesehatan ternaknya. Nah, apa sih dampak permasalahan terhadap produksinya? Apabila manajemen kurang optimal, maka dapat menyebabkan yang pertama, persentase karkas menurun, yang kedua, ketebalan lemak tidak ideal, yang ketiga, daging menjadi kurang empuk, yang keempat, nilai jual karkas pun menurun, dan yang terakhir itu adalah kerugian ekonomi bagi peternak. Kemudian upaya peningkatan kualitas produksi, yang pertama itu adalah menyusun ransum dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Yang kedua, mengontrol bobot panen pada umur yang tepat. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga sanitasi dan biosecurity kandang. Kemudian yang keempat itu mengurangi stres sebelum pemotongan. Yang kelima, melakukan grading karkas secara rutin. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan evaluasi mutu daging setelah pemotongan.
Oke, jadi kesimpulannya di sini itu adalah kualitas karkas dan mutu daging dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama manajemen pemeliharaan, pakan, genetik, dan penanganan sebelum pemotongan. Kemudian yang kedua, itu adalah identifikasi permasalahan di peternakan penting untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Dan yang terakhir itulah penerapan manajemen yang baik dapat meningkatkan nilai ekonomi karkas serta kepuasan konsumen. Oke, dan saran untuk kedepannya itu adalah meningkatkan kualitas manajemen pemeliharaan serta secara berkelanjutan, kemudian menyusun formulasi pakan yang lebih konsisten, dan melaksanakan grading karkas sebagai evaluasi kualitas, dan melakukan monitoring mutu daging secara berkala, dan yang terakhir itu adalah meningkatkan pengetahuan peternak mengenai penanganan ternak sebelum pemotongan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.